أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mawala. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung, yang telah mensyariatkan ibadah puasa sebagai tameng, sebagai perisai, sebagai benteng bagi orang-orang yang beriman untuk bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan apa yang dia mau, apa yang dia kehendaki. Kita ini dalam hidup banyak yang kita mau. Melihat mangga orang pengen, melihat mobil orang pengen. Kalau ditempuh, dilalui, diusai dengan cara yang tepat, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai maling, kalau sampai menjamret, kalau sampai malak, mencuri, kita berarti menghalalkan segala cara. Sedangkan Allah tidak mau seperti itu. Makanya ada syariat. Ada salah satu benteng yang utama bernama puasa. Puasa ini menahan diri untuk tidak melakukan apa yang kita kehendaki. Makanya ada aturan mainnya. Semua hidup ini aturan mainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini biasanya ayat ini Al-Baqarah 183 ini biasanya sering diperdengarkan ketika bulan suci Ramadan. Di luar itu biasanya dai-dai, ustaz-ustazah, tuan guru jarang sekali mengutip ayat ini karena memang Al-Baqarah 183 ini adalah dalil utama untuk wajibnya kita menjalankan bulan suci Ramadan, khususnya puasa di bulan suci Ramadan. Makanya biasa diperdengarkan di bulan Ramadan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Dan kita alhamdulillah Bapak Ibu sudah berada di penghujung sepertiga awal bulan Sya'ban. Yang itu artinya enggak lama lagi. Kalau yang lihat di kalender itu kalau enggak tanggal 21, 22 atau 23 Maret Ramadan. Sekarang tanggal 4. Jadi Masya Allah tinggal menghitung hari. Namun nikmat Ramadan, keutamaan Ramadan ini tidak semua dari kita bisa mendapatkan, khususnya yang tahun ini. Yang sudah meninggal beberapa hari yang lalu, beberapa jam yang lalu, beberapa bulan yang lalu tidak dapat mendapatkan nikmatnya Ramadan. Kita lihat di sekeliling kita yang dulunya ada di samping kita, orang tua kita, tetangga kita, teman kita sudah berkurang. Tentu ada juga yang bertambah. Tetapi mereka-mereka yang tidak ada asbab kematian ini sudah fix tidak lagi mendapatkan nikmat menyambut Ramadan. Maka usi nafsi wa iyyakum di awal sekali majelis yang mulia ini yang mengingatkan kita harus bersyukur sampai diberi
disampaikan sekarang. Tadi MC kita bilang nih, nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam. Dalam hidup ini salah satu kebahagiaan seorang hamba itu Bapak Ibu adalah manakala dia bisa menikmati apa yang menjadi perintah Allah. Sholat itu perintah Allah. Kita bisa nikmati sholat itu, wah itu seindah-indahnya hidup. Puasa itu perintah Allah. Terus kita bisa nikmati puasa itu adalah seindah-indahnya karunia, nikmat sekali. Yang repot ini kan kalau ada orang dikasih nikmat sama Allah, tapi justru dengan nikmat itu tambah susah. Dikasih mobilnya menjadi petaka bagi dia. Dikasih tanah sama Allah, tapi tanah itu menjadi sengketa, susah. Harta dikasih kok malah jadi fitnah, subhan, jadi keretakan di rumah tangga, susah. Maka kita minta sama Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita itu cukup dan tidak menjadi sumber masalah. Inilah keberkahan. Maka tadi imam kita baca sebelum berdoa gitu ya, setelah la ilaha illallah, setelah tahlil itu, ataupun juga imam-imam kita membaca muazzin gitu, sebelum azan itu baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Para mufassir berbeda pendapat, tetapi pendapat yang kuat mengatakan bahwasanya ayat ini Al-Ahzab 56 ini itu turun di bulan Sya'ban. Bulan apa? Bulan sekarang. Turunnya itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ini turun di bulan Sya'ban. Apa isinya? Kandungannya adalah bahwasanya Allah mendeklarasikan dirinya kepada seluruh makhluk. Allah semuanya saya, kata Allah, innallaha wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikat Allah ini kita nggak ada yang tahu. Siapa yang berani jamin ngacung tangan? Jumlah malaikat jumlahnya sekian. Kalau nabi-nabi itu para pakar sejarah berkesimpulan jumlahnya kurang lebih 124.000. Kalau Rasul ada yang mengatakan 313, ada yang 315. Tapi yang wajib kita imani 25 orang. Karena itu yang disebut dalam Al-Quran. Tapi kalau malaikat nggak kita tahu. Tapi yang pasti jumlah malaikat pasti lebih banyak daripada manusia. Pasti. Satu manusia aja Raqib Atid sudah 2. Ayo. Satu manusia Raqib Atid sudah 2. Belum lagi yang bertanya di kubur, yang jaga tanaman, yang jaga di pintu-pintu masjid, yang mengawal hujan. Jadi jumlah malaikat ini fix lebih banyak pasti dari manusia, tapi jumlahnya enggak ada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dirinya yang maha mulia beserta malaikat-malaikatnya yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada baginda Nabi. Bagaimana dengan kita yang kita ini mengaku sebagai manusia, sebagai umat Rasulullah, sebagai hamba-hamba Allah, kok enggak mau bersolawat? Ini kan pertanyaan. Makanya ulama-ulama berpendapat salah satu cara terbaik bersolawat kepada Nabi adalah lanjutan ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim. Jadi 2. Shollu itu artinya apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi Allah mengatakan wasallimu. Selain mengucapkan sholawat, ucapkanlah salam. Makanya ada yang berpendapat begini, cara terbaik mengirim sholawat kepada Nabi itu 2. Allahumma sholli wasallim. Ini satu pendapat. Jadi boleh mulai sekarang dipraktekkan ketika mengirim sholawat kepada Rasulullah, selain Allahumma sholli ala Muhammad, tambahin Allahumma sholli wasallim ala Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena perintahnya demikian. Shollu alaihi wasallim. Kirimkanlah sholawat dan kirimkan juga salam. Apa makna kita kirim sholawat kepada Rasulullah? Jemaah sekalian, sholawat itu berarti kembali ke kita. Kebaikan-kebaikan yang kita harapkan untuk Rasulullah itu kembali ke kita. Rasulullah sudah sangat baik, manusia sempurna, manusia agung, kekasih Allah, dijamin surga.
Sebenarnya kita kirim salawat itu sebenarnya untuk kita. Kita minta apa? Kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri Rasulullah itu nular ke kita kalau kita rajin salawat. Itu rahasia. Sedangkan kita ngirim salam, ya Nabi salam alaika, semoga keselamatan bercurah padamu. Rasulullah sudah selamat. Artinya apa? Agar keselamatan itu ke kita. Itu maksudnya. Cuma kita menjadikan Rasulullah sebagai wasilah, sebagai asbab. Maka boleh setelah ini bukan diperbaiki, tapi memperkaya referensi. Yang sebelumnya kita cuma sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, bolehlah sekali-kali, sekali tempo kita tambahin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Atau ketika khutbah misalnya motif-motif biasanya pakai alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam. Pernah dengar gitu ya? Nah, kenapa? Itu karena sholawat dan salam. Jadi enggak cukup hanya sholawat saja, tapi as-salatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin, ada Sayyidina Muhammad dan seterusnya. Dan banyak versi daripada sholawat. Ini kenapa kita angkat Al-Ahzab 56 ini? Karena memang pendapat yang kuat mengatakan surat Al-Ahzab 56 ini turun di bulan Sya'ban. Itu artinya memang bulan Sya'ban identik sekali dengan Rasulullah Muhammad SAW. Mengapa? Kaitannya dengan puasa, ibadah yang akan sama-sama kita jalani. Sahabat Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini adalah anaknya Zaid bin Harisah. Jadi Zaid bin Harisah ini bapaknya punya anak namanya Usamah. Usamah karena dia anaknya Zaid disebut Usamah bin Zaid. Ini dalam sejarah Islam dikenal sebagai apa? Panglima termuda, sangat muda, usia 18 tahun dan memimpin pasukan perang. Sangat muda tapi sangat berani, cekatan, hebat, luar biasa. Dia bertanya kepada Rasulullah, penasaran ya. Kok Rasulullah Muhammad SAW ini kok di bulan Sya'ban ini rajin sekali puasa, rajin sekali. Rasul itu hampir full puasa, hampir full selama bulan Sya'ban di akhir-akhir hayat. Sehingga timbullah rasa penasaran dari sahabat Usamah bin Zaid bertanya, ya Rasulullah, saya melihat Anda ini kok kuat sekali puasa, rajin sekali puasa di bulan Sya'ban. Ada apa? Maka jawaban Rasulullah Muhammad SAW jemaah sekalian terhadap pertanyaan sahabat ini terekam dalam sejarah dan ada sebuah riwayat yang mana riwayat ini ya, gara-gara pertanyaan sahabat Rasulullah jawab menjadi cikal bakal dalil bukti bahwasanya bulan Sya'ban ini bulan yang mulia. Jadi Rasulullah Muhammad SAW menjawab, "Dzalika syahrun yakfurun nas bihi katsir." Itu adalah bulan di mana orang sering lalai, sering lupa. Sekali lagi, bulan Sya'ban ini kenapa saya banyak puasa di dalamnya? Karena saya ingin mencontohkan kepada umatku banyak orang lalai, banyak orang lupa. Ketika Rajab datang, banyak kita yang ingat puasa Rajab. Ketika Sya'ban sudah datang, kita masuk di Sya'ban sudah lupa. Padahal Ramadan sebentar lagi. Maka Rasulullah mengencangkan gasnya, ya beratnya kalau kendaraan tuh dikencengin lagi, diingetin, ini loh ada sebulan penting, makanya saya puasa. Kata Rasulullah, bulan Sya'ban ini bulan yang sering dilalaikan, bulan yang sering dilupakan orang. Itu terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan alias bulan Sya'ban. Yang kedua, karena bulan Sya'ban ini nanti dihadapkan, dilaporkan, dibukakan catatan amal kita di hadapan Allah. Jadi malaikat-malaikat dalam setahun itu tutup buku kurang lebih. Sini banyak pedagang, banyak akuntan, banyak yang banker gitu ya. Itu tiap hari, tiap akhir bulan itu tutup buku, bersihkan bukunya, laporan keuangan, masuk berapa, keluar berapa. Nah, ibaratnya malaikat itu di bulan Sya'ban itu ada satu hari nanti yang kita kenal dengan nisfu Sya'ban. Itu malaikat-malaikat setorkan. Raqib Atid itu menghadap kepada Allah, nyetor si fulan ini kerjaannya selama setahun, yang baik segini, yang buruk segini, dihadapkan, dibuka, diperlihatkan di hadapan Allah. Jangan salah paham jemaah. Ketika kita mengatakan malaikat nyetor amalan kita, bukan berarti kalau tanpa setoran Allah nggak tahu. Salah. Justru kita lihat bagaimana Allah yang luar biasa, maha dahsyat, maha hebat, maha luar biasa itu saja dihadapkan kepadanya catatan amal.
Ini malaikat ini hebat, malaikat ini kuat, malaikat ini luar biasa makhluknya Allah. Itu menghadap kepada Allah ibaratnya begitu, membukakan amal. Berarti hebatan mana Allah sama malaikat? Allah tanpa malaikat tahu semua amal kita. Tetapi ingin ditunjukkan di sini adalah bahwasanya Allah ini maha kuasa. Malaikat yang luar biasa saja bisa disuruh-suruh sama Allah. Nah, itu cara melihat. Jadi Allah dihadapkan di depannya itu catatan amal semuanya dalam setahun. Dan kata Rasulullah, aku sangat senang sekali, aku bahagia sekali kalau hari di mana catatan amalku dibuka, dilaporkan, dihadapkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Inilah dasar dalil kenapa orang biasanya puasa Sya'ban, khususnya nanti di nisfu Sya'ban. Kalau kita lihat kalender, insya Allah kalau nggak ada perubahan, itu nisfu Sya'ban itu jatuh hari Selasa, tanggal 7 besok. Jangan ulangi, Selasa tanggal 7 Maret 2023. Itu nisfu Sya'ban. 14 Sya'ban malamnya itu malam 15. Jadi kalau Lailatul Nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban itu berarti jatuhnya tanggal 7 hari Selasa. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita menyambutnya? Harus. Umat Islam harus memanfaatkan momentum ini untuk beramal. Bukan berarti ketika itu saja kita beribadah, yang lain tidak, bukan. Tetapi kita harus jadi hamba-hamba Allah yang cerdas. Hitung-hitungannya harus pandai. Melihat kesempatan, peluang tidak boleh dilewatkan. Maka kalau kita lihat Rasulullah SAW yang saja dijamin surga, inna atayna al-kautsar. Jadi surat al-kautsar turun untuk Rasulullah. Sudah dijamin surganya. Menurut Rasulullah masih hidup saat itu sudah dijamin surga. Kita ini belum dijamin apa-apa. Kita harus cerdas melihat amal. Rasulullah saja yang sudah dijamin surga masih mau berpuasa karena hari diangkat amalnya itu dia ingin sekali dalam keadaan dirinya berpuasa. Jadi kalau Selasa malam berpuasa dalam nisfu Sya'ban, Rasulullah nyatakan itu sejak Selasanya itu puasa. Sempurnanya lagi, Rabunya ditambah lagi puasa. Jadi 14 dan 15. Maka usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Mari sama-sama yang berkesempatan, dan memang harus disempatkan. Utamanya masih punya hutang. Jangan sampai Ramadan datang kita masih hutang 1443 Ramadan, 1442 atau yang sebelum-sebelumnya kita masih punya hutang puasa. Nah, ini repot. Puasa ini kewajiban seorang hamba kepada Allah, meskipun Allah tidak butuh puasa kita. Di satu kampung ini di Teluk Dalam misalnya bersepakat, ayo kita nggak usah puasa semuanya, nggak usah puasa Ramadan sebulan. Pasti Allah tambah hina, Allah lemah. Tidak. Jangankan satu Teluk Dalam, satu dunia. Kalaupun ada planet lain yang ada isinya manusia, makhluk hidup, semuanya bersepakat nggak usah puasa tahun ini, Allah sedikit pun tidak akan berkurang kemuliaan. Kita rajin sholat, kita rajin ibadah, ini tidak menjadikan Allah tambah mulia. Keingkaran kita, keengganan kita, kemalasan kita beribadah juga tidak menjadikan Allah itu menjadi lemah, menjadi kita yang butuh dengan ibadah. Maka Selasa 7 Maret mari sama-sama lakukan apa yang bisa dilakukan. Sejak maghrib itu akan dilakukan. Biasanya di masjid-masjid, ya, di kampung-kampung itu sudah mulai baca Yasin. Silakan yang baca Yasin, baca Yasin. Baca surat lain silakan. Tambah zikir wiridnya, minta ampunan. Kenapa? Karena Lailatul Nisfi Sya'ban, nama lainnya juga adalah Lailatul Bara'ah, malam pengampunan. Banyak sekali coba dilihat. Pertama, hari diangkatnya amal, diperlihatkan amalnya depan Allah. Makanya Rasulullah senang kalau berpuasa. Yang kedua, malam-malam itu, hari-hari itu adalah malam diampuni orang-orang yang minta ampun. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Pasti pernah berdosa. Dan pasti banyak dosanya kita.
Makanya kita minta tuh di malam itu, minta istighfar. Kalau untuk diri sendiri, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau mau tambah lebih panjang lagi, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Makanya ini penting hadir sholat jamaah, sering dengar zikiran. Ya. Zikir bersuara, zikir jahar itu penting. Kalau Anda mengatakan zikir jahar tidak penting, silahkan saja. Tapi tiang berpendapat zikir jahar secara jelas, terang, jamaah pada suatu penting. Manfaatnya untuk mengajarkan, mendidik orang-orang lain juga biar tahu bacaan. Doa dari awal kita diam, assalamualaikum, assalamualaikum, diam. Setiap hari kayak gitu, setiap tahun kayak gitu, belum tentu banyak yang bisa zikir. Kalau untuk kita ganti domirnya pakai nastagfirullah, kita niatkan siapa orang tua kita yang sudah meninggal, masih ada niat, anak istri kita, bawa mereka, hadirkan dalam istighfar kita malam-malam itu. Kenapa? Karena Lailatul Baroh, malam pengampunan. Dan Rasulullah mengatakan juga fadilah yang ketiga adalah malam dijawabnya, diijabahnya doa-doa. Maka perbanyak saja doa. Guru-guru lain mengajarkan kalau malam itu biasanya tidurnya lebih awal saja. Yang biasanya tidurnya jam 12, jam 1, kalau bisa malam itu, kalau itu tidurnya lebih awal, jam 10, jam 11. Kenapa? Biar bangun sebelum subuh bisa sholat dan seterusnya. Karena jangan melewatkan kesempatan bernama nisfu Sya'ban, namanya malam nisfu Sya'ban. Maka Rasulullah mencontohkan puasa sebelumnya, puasa setelah. Maka Usama bin Zaid tadi, sahabat yang tadi bilang apa? Rasulullah, oh kalau gitu tahu saya sekarang kenapa rahasianya engkau ini suka sekali puasa di bulan Sya'ban, karena memang sering dilupakan, dilalaikan, dan di situ ada hari-hari di mana ditampakkan amal, dilaporkan amal. Ibarat setelah itu mulai lagi catatan buku kita masih kembali kosong, kurang lebih seperti itu ilustrasi. Tetapi hebatnya Rasulullah, bijaksananya Rasulullah, jamaah sekalian, Rasulullah itu tidak puasa full di bulan Sya'ban. 2-3 hari terakhir Rasulullah kadang stop, nggak puasa. Ditanya sama sahabat, tuh, kenapa nggak dihabisin saja full aja? Rasulullah nggak puasa penuh bulan Sya'ban itu bukan karena nggak kuat. Rasulullah sangat kuat. Para nabi dan rasul dalam suatu riwayat itu punya kemampuan fisik. Kalau berkelahi tangan kosong itu punya kelebihan atau punya kemampuan menandingi 10 orang atau pria dewasa. Nah, Rasulullah kuat secara fisik. Rasulullah usia 50 mimpin perang Badar, puasa-puasa. Itu kira-kira kuat atau lemah fisiknya? Puasa-puasa usia 50 naik kuda perang, berarti kan kuat sekali. Jadi Rasulullah tidak puasa full bulan Sya'ban itu bukan karena tidak kuat, bukan karena tidak yakin, bukan karena tidak beriman. Tetapi apa hikmahnya? Rasulullah jawabannya sangat indah. Agar tidak disangka puasa Sya'ban wajib bagi umat. Rasulullah puasa penuh saja bulan Sya'ban, terus sampai kepada kita puasa Sya'ban ini wajib. Karena kenapa? Karena Rasulullah puasa penuh, repot juga gitu. Tapi Rasulullah ngerem, Rasulullah paus, Rasulullah break sejenak, 2-3 harinya di akhirnya beliau tidak puasa agar tidak disangka wajib. Rasulullah khawatir, sudah mikirnya jauh ke depan misinya. Kalau saya puasa penuh, jangan-jangan nanti disangka wajib sama umatku. Makanya saya ngerem dah, pokoknya begitu. Jadi begitu cinta, sayang, perhatiannya Rasulullah kepada kita. Maka kita mari ambil bagian berapa hari kita bisa puasa. Yang sudah ada, yang masih ada hutang tentu harus dibayar hutang. Yang sudah clear free silahkan ya, ambil Seninnya, Kemisnya, atau nanti ambil 13, 14, 15 Senin, Selasa, Rabu. Itu 13, 14, 15 itu ayam bid. Dikatakan bid ini dia diambil dari kata bayutoh. Bayutoh itu bisa berwarna abiyat, bisa telur, bisa bermakna juga sesuatu yang putih. Kenapa? Karena 13, 14, 15 bulan atas itu tanggal Hijriah itu biasanya bulan itu nampak jelas. Komarnya itu Badrun. Badrun atau Al-Badr itu artinya apa? Bulan purnama. Putih suasananya.
Kalau tidak mendung kita kelihatan. Nah, jadi dia masuk rahimakumullah. Bekal pertama menjelang Ramadan yang ingin sampaikan mengingatkan bahwasanya ada namanya hari atau malam nisfu Sya'ban. Itu yang pertama. Yang kedua, pada kesempatan yang mulia ini Rasulullah Muhammad SAW pernah mengingatkan kita jauh sebelum kita ada di dunia. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi, atau dalam riwayat lain kam min shaimin hazuhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak. Jadi kalau redaksinya sudah Rasulullah yang bilang betapa banyak, intinya sudah banyak sekali. Banyak sekali kata Rasulullah. Orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali dapat cuma dua. Dapat lelahnya, dapat hausnya, ya termasuk dapat lapar. Enggak, itunya dia sudah dapat. Puasa dia, tapi enggak dapat apa-apa kata Rasulullah. A'udzubillah. Cuma dapat dari puasanya cuma apa? Cuma enggak makan, enggak minum, cuma dapat itu. Apa sebab? Makanya ini yang penting kita ngaji, kita baca buku, kita hadiri majelis ilmu. Yang sering sampaikan, tidak semua kita Bapak Ibu suka membaca. Tidak semua dari kita gemar membaca, sempat membaca, mau beli buku. Enggak semuanya. Gimana solusinya? Hadiri majelis ilmu. Ada tuan guru, ada ustaz, ada mubalik. Enggak kira siapa, enggak lihat siapa, datang, lihat, dengarkan, simak. Karena dari pengajian-pengajian ini sudah disarikan, saripatikan. Kita ini malas baca. Hadiri majelis itu solusi. Apa sebab? Kenapa orang puasa kok tidak mendapatkan amal? Ya karena banyak melalaikan, banyak melanggar yang tidak seharusnya dilakukan. Puasa di Indonesia ini durasinya kurang lebih paling nyaman. Kita puasa itu paling 12, mentok-mentok 14 jam. Di beberapa negara, Prancis dan sebagainya itu bisa 17 sampai 19 jam. Karena waktu malamnya nanti lebih singkat. Ada beberapa daerah yang bahkan puasanya 21 jam dari 24 jam. Bayangkan, kita ini sudah enak sekali sudah, dan nyaman. Untuk menahan itu sulit memang, tetapi bukan mustahil. Maka pentingnya kita ngaji itu berarti hadiri majelis ilmu sama dengan kita mempersiapkan ilmu. Di Ramadan itu ada persiapan ilmu. Dari mana kita dapat? Ya dari pengajian-pengajian, dari baca buku, dengar ceramah di YouTube, di TV ya. Itu namanya persiapan bekal untuk ilmu. Ada persiapan fisik. Persiapan fisik ini ya semoga kita semuanya sehat gitu insyaallah ya. Tidak ada yang pengen puasanya itu bolong, yang yakin yang pernah ngobrol dengan seorang tukang ini ketika menjelang Ramadan dia bilang ke saya pengen cepat selesaikan ini. Kenapa? Biar Ramadan saya nggak ngerjain. Karena saya penasaran, saya tanya, yuk saya ngetes gitu. Ya kan bisa diganti. Kalau capek sekali kerja berat, puasa bisa diganti di luar Ramadan. Lain rasanya. Ini kata tukang, lain rasanya. Walaupun Ramadan itu pada dasarnya hakikatnya bisa diganti, boleh diganti. Karena uzur misalnya musafir, karena mungkin ada pekerjaan yang sangat berat sehingga dia nggak kuat, atau dia sakit diganti. Tetap fadilahnya itu tidak akan sama. Kenapa? Karena di luar bulan Ramadan. Sedangkan Ramadan ini durasinya cuma 29, 30 hari. Di luar itu bisa diganti, tetapi tidak akan sama. Suasana ada orang terawih, gitu. Lagi kalau sendiri berat itu. Sahurnya dan sebagainya berat. Makanya keberkahan Ramadan memang ada di Ramadan. Sebisa mungkin kita niat
jangan bolong, jangan mudah-mudah ngambil rukhsah. Oh saya ini musafir, gak usah puasa. Kalau ditanya kemana safarnya, kemana perjalanan, kemana, kan rugi sekali, kayaknya tuna sekali hanya mengganti apa namanya perjalanan cuma sekian kilo, sekian jam diganti sampai membatalkan puasa kan. Makanya perjalanan zaman sekarang sangat mudah, sangat nyaman. Orang bisa saja ke Jakarta, bisa ke Surabaya tanpa membatalkan puasanya. Kenapa? Karena naik pesawat. Naik pesawat, duduk di ruangan ber-AC, batalin puasa, sayang sekali. Meskipun secara kesempatan masyarakat tidak memungkinkan dia untuk boleh tidak puasa, tapi kan kalau dalam bahasa agama itu namanya izzah, itu namanya tirakat, itu namanya kemuliaan, begitu jalan untuk tidak mudah-mudah ngambil rukhsah itu iffah, dia tidak mudah-mudah untuk ngambil rukhsah. Saya sakit batal puasa, kalau ditanya apa sakit bisul. Memang dalam Al-Quran tidak disebut sakitnya jenis apa yang membolehkan batal puasa. Tapi jangan sampai sakit-sakit yang tidak mengganggu kita untuk bisa menjaga puasa, sakit demam, sakit apa, tidak disebutkan memang sakit apa. Wa in kuntum maradha aw ala safar, kalau kamu sakit dalam perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhra, boleh diganti begitu di hari-hari yang lain. Tapi kita harus melihat secara cerdas bahwa ada fadilah besar. Jadi itu yang kedua. Yang kedua ini yang ingin menekankan bahwasanya jangan mudah-mudah membatalkan puasa, jangan mudah-mudah mengotori kemuliaan puasa. Karena banyak orang yang mengotori nilai puasa itu karena yang wajib harus ditinggalkan. Contoh naudzubillah. Puasa zuhur lolos, asar lolos, subuh lolos, bangun 5 menit sebelum azan maghrib. Puasa dia puasa, tetapi yang wajib-wajib ini dia tinggalkan. Yang gak berani mengatakan puasanya batal, tetapi jelas kemuliaannya banyak berkurang. Kita jangan puasa itu kayak orang yang tersiksa sekali. Maka banyak penting di masjid-masjid mengadakan tarhib Ramadan. Tarhib itu artinya marhaban, welcome. Penting untuk mengadakan tarhib Ramadan. Penting untuk mengadakan penyambutan Ramadan agar siap fisiknya, lahirnya, batinnya siap. Maka dalam tarhib Ramadan biasanya materinya satu. Persiapan pertama harus persiapan batin. Apa persiapan batin itu? Kita harus bahagia. Pasang niat dari sekarang, ya Allah, saya ketemu nggak ketemu Ramadan tadi, saya senang ya Allah. Senang ya Allah. Jadi yang pertama batinnya harus bahagia. Jangan bayangkan puasa, wajib tarawih lagi, apalagi yang susah dibayangin, yang diingetin, berat jadinya puasa. Tapi kalau sudah bayanginnya yang enak-enak, ya Allah, bisa buka puasa bersama, ada sholat tarawih, bisa ngatamin Quran. Ini mohon maaf, kadang sebagian kita baru ngaji semangat menghadap Ramadan ketika Ramadan. Ini rahasia umum. Ada yang sudah punya Quran, beli Quran baru, niat saya akan khatamkan. Gak apa-apa, kalau dibilang ngaji mumpung ya biarin, siapa tahu dengan dia bersemangat di Ramadan keterusan nanti kan. Jadi harus kita bahagia. Bayangkan yang senang-senangnya, bahagiakan yang manis-manisnya, jangan yang susah. Bagaimana orang berdagang, dia boleh nyetok apa tuh? Sarung, nyetok apa lagi, kurma. Saya nggak nyebut kembang api. Boleh lah kalau menjual kembang api terserah, tapi jangan pas ya, gimana caranya pas gak terawih itu sedang. Kadang anak-anak Masya Allah perang sarung, kembang api itu biasanya lagunya pas terawih dan sebagainya. Jadi sebagaimana mereka para pedagang mempersiapkan semuanya itu, stok-stoknya nyetok mereka dagang-dagangannya.
kita juga harus mempersiapkan persiapan. Bahagia jadi ini kunci pertama, bahagia aja, senang aja. Kalau saya ketemu, saya nggak tahu nih ketemu nggak sama betul, senang aja gitu, bayangkan yang indah-indah manis-manis. Setelah senang, Rasulullah Muhammad SAW itu mengingatkan di malam-malam nisfu Sya'ban itu, semua orang yang mustagfir, likulli mustagfir kufron. Di setiap orang-orang yang beristighfar di malam nisfu Sya'ban itu akan diampuni kecuali dua jenis manusia. Rasulullah bilang misalnya kami orang yang mengadu domba, ini nggak diampuni sama Allah. Alhamdulillah. Mau dia istighfar berapa ribu kali malam itu tidak akan diampuni selama dia adu domba. Adu domba ini juga hasut, provokator, suka kalau melihat orang musuhan dan kesapaan. Nah itu. Makanya di antara sunnah-sunnah tradisi yang baik sebelum Ramadan selain menata hati kita dengan bahagia adalah saling minta maaf. Saling minta maaf, salaman secara zahir pun batin minta maaf. Yang ketiga biasanya juga menjelang Ramadan juga orang biasanya ziarah makam. Ziarah makam ini untuk mengingatkan satu kematian. Terus mengirimkan juga pahala-pahala kebaikan, mengirimkan doa, bacaan doa kepada orang-orang yang telah mendahului. Jadi tiga amalan subhadinya senang, saling memaafkan, ziarah makam ini biasanya dilakukan sepanjang bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Yang aja itu semua amal-amalan yang tiga itu bisa sama-sama kita lakukan. Ya, minta maaf, menyambut Ramadan dengan sukacita, dan juga saling memaafkan, istighfar, ya, dan juga ziarah. Hadirin jamaah rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan dalam surat Al-Baqarah 183 di penghujung ayatnya dan la'allakum tattaqun. Ini tentu ada maksud dan tujuan. Kita baru melalui bulan Rajab, bulan sholat, perintah sholat diperintahkan pertama kali adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Di bulan Sya'ban sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini ada perintah puasa yang Allah penghujung ayat itu mengatakan la'allakum tattaqun. Jadi ada maksud tujuan. Kalau sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, agar mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Puasa ini memiliki maksud dan tujuan yang lebih umum, la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Takwa ini kata Sayyidina Umar, Sayyidina Ali pun demikian. Gimana takwa itu? Takwa itu ibarat kalau kita jalan di tengah jalan yang penuh dengan duri. Kira-kira kita kalau jalan ada gang, sempit gangnya, satu-satunya jalan itu, dan kita tidak bisa lewat jalan lain selain itu. Terpaksa kita lewat jalan itu. Tapi di sana banyak duri. Kira-kira kita jalannya cepat atau pelan-pelan? Sangat pelan-pelan. Begitulah takwa. Pelan, hati-hati. Kalaupun kita bisa singkirin, kita singkirin pelan-pelan agar nggak kena, nggak robek pakaian kita, nggak ketusuk kaki kita, nggak sakit badan kita. Maka la'allakum tattaqun, sebagaimana yang Allah firmankan, semoga menjadi buah hasil daripada puasa-puasa. Jam 6:20. Sebagai penutup jamaah sekalian rahmatullah, usia nafsi wa iyyakum yang mengingatkan Selasa 7 Maret 2023 hari kita ambil bagian di rumah masing-masing, di masjid, di mushola, untuk memperbanyak istighfar, amal-amalan, minta sama Allah pengampunan dan doa-doa. Diawali dengan puasa di Selasanya jika memungkinkan, Rabunya lagi lebih baik. Yang kedua, persiapan Ramadan yang sangat urgen. Dari sekarang harus pasang rasa bahagia. Niat jangan sampai Ramadan saya kelewatan tarawih. Tarawih ini tidak harus jamaah, tetapi dengan berjamaah lebih mudah. Yang tarawih itu tidak harus jamaah.
tetapi dengan berjamaah terasa lebih mudah. Tidak semua kita mampu sholat tarawih dengan tenang di rumah masing-masing. Banyak gangguan. Ya TV, ya HP, ya anak, ya istri. Paling enak ajak anak istrinya ke masjid, mau sholat lebih tenang. Gak usah lagi ada perdebatan 8-20, itu udah zaman. 8-20, yang mau 8 silakan, yang mau 20 silakan. Kita hargai. Niat apalagi kalau bisa khatam 1 kali Al-Quran ini mah. Kalau nggak bisa setengahnya, nggak bisa lagi 1/3, nggak bisa lagi 1/4, nggak bisa 1 halaman sehari, masa nggak bisa. Nggak bisa juga 1 ayat 1 hari, masa nggak bisa. Qul huwallahu ahad 1 ayat. Nggak bisa juga. Periksalah hati kita sekeras apa sih kok nggak mau baca Quran, gitu saja. Kalau merengking hati semangat gitu. Jadi sekarang kalau nggak bisa ini yang dihafal saja. Allah semacam dari barang kita nah itu terus dibaca. Tapi yang baik tentu bisa hataman, bisa dan seterusnya. Maka ambil kesempatan, banyak sekali kesempatan. Kita bukan ahli masjid, ya ada rezeki lebih, kasih aqua, kasih minuman di masjid-masjid musola untuk buka puasa, kasih takmirnya, ya setiap kita ngasih buka orang yang puasa ini banyak sekali fadilah. Jadi itu tidak cukup dibahas di kesempatan yang mulia. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Itu sebagai pengantar, itu sebagai tamhid untuk bekal sederhana menyambut bulan suci. Yang penting bahagia kan gitu ya, bahagia, niat yang baik kayak itu niatin semua. Masalah sampai nggak sampai nanti Allah yang akan menilai. Kita niat yang baik-baik, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang lebih berkesan, lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Tidak ada jaminan usia kita berapa puluh tahun kita menjadi saya sudah pengalaman Ramadan, nggak perlu lagi dengan nasihat, tidak boleh. Harus jadikan Ramadan tahun ini lebih baik, meningkat daripada Ramadan sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf, yang baik dan benar Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.